Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Andrianti dengan NIM 181221171 dari kelas analisis proses bisnis. Di sini saya akan memaparkan materi apa itu benchmarking, manfaat dan syarat-syaratnya. Pada dasarnya, benchmarking adalah kata serapan dari bahasa Inggris yang memiliki arti sebagai suatu patokan atau alat ukur. Berdasarkan akar katanya tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa benchmarking adalah suatu patokan atau tolak ukur yang digunakan untuk menilai atau membandingkan hal tertentu. Sementara itu, pengertian umum dari benchmarking adalah suatu standar atau tolak ukur yang dimanfaatkan untuk membandingkan antara satu hal dengan hal lainnya yang sejenis. Sederhananya, dengan menggunakan tolak ukur tersebut, maka berbagai hal akan bisa diukur dengan standar baku yang umum. Sedangkan dalam ilmu manajemen, pengertian benchmarking adalah suatu upaya mengukur kebijakan dalam suatu perusahaan, produk, strategi, program, dan hal lainnya dengan cara membandingkannya dengan kompetitor lain yang bergerak pada bidang yang sama, agar bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana dan bagian apa saja yang harus dievaluasi dalam upaya meningkatkan performa perusahaan. Itu artinya benchmarking adalah suatu cara yang sangat sistematis atau suatu upaya penilaian performa pada layanan, produk, atau proses perusahaan dengan membandingkannya dengan layanan, proses, atau produk dari kompetitor lain yang dinilai lebih baik dari perusahaan tersebut. Nah, jadi benchmarking ini adalah upaya penilaian performa pada perusahaan dengan cara membandingkan dengan perusahaan lain yang dinilai lebih baik dari perusahaan tersebut. Tujuan utama dari melakukan benchmarking ini adalah untuk meningkatkan kualitas dari suatu perusahaan. Nah, berikut merupakan manfaat dari melakukan benchmarking. Yang pertama, analisis kompetitif. Dengan melakukan benchmarking, perusahaan mampu mengidentifikasi bagian mana yang harus ditingkatkan atau diperbaiki. Yang kedua, memantau performa. Dengan benchmarking, perusahaan mampu mendapatkan tren terbaru sehingga bisa menetapkan tren tersebut di perusahaannya. Yang ketiga, perbaikan secara berkala. Perusahaan bisa meningkatkan bisnis atau melakukan perbaikan. Kemudian yang keempat, perencanaan dan penetapan sasaran. Jadi, dengan benchmarking, perusahaan mampu menentukan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kelima, meningkatkan rasa kepemilikan. Kegiatan benchmarking dilakukan dengan melibatkan karyawan agar mendapatkan pendapatnya. Dengan cara mendengarkan pendapat dari karyawan, maka perusahaan mendapatkan pemahaman yang baik terkait peran dari setiap individu sehingga meningkatkan rasa memiliki dalam diri karyawan.
Yang keenam adalah memahami kelebihan perusahaan. Dengan benchmarking, maka perusahaan mampu mengidentifikasi posisi suatu perusahaan dalam suatu bidang industri dan bisa mempelajari bagaimana kompetitor lain bisa lebih unggul dan sukses. Adapun syarat-syarat untuk melakukan benchmarking, yang pertama, adanya kemauan dan komitmen. Yang kedua, keterkaitan tujuan strategi. Yang ketiga, tujuan untuk menjadi terbaik, bukan hanya untuk perbaikan. Yang keempat, keterbukaan terhadap ide-ide. Yang kelima, pemahaman terhadap proses, produk, dan jasa yang ada. Yang keenam, proses terdokumentasi. Yang ketujuh, keterampilan analisis proses. Yang kedelapan, keterampilan riset, komunikasi, dan pembentukan tim. Baiklah, itu saja yang bisa saya paparkan tentang benchmarking. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.